Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua contoh kepada kita semuanya, siapa saja orang yang ingkar dan kafir kepada Allah, nanti kata Allah bakal dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka syair. Pada saat itu baru mereka mengakui apa saja dosa dan perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian Allah cerita sebaliknya, siapa saja yang takut kepada Allah, untuk mereka kata Allah akan mendapatkan pengampunan wa ajrun kabir kata Allah, dan pahala yang sangat besar luar biasa. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 16 daripada suratul Mulk, kemudian Allah memberikan pertanyaan kepada kita semuanya, aamintum man fis sama. Kemudian Allah tanya, apa kalian bisa kata Allah merasa aman? Iya, Allah yang berkuasa di langit. Ayyakhsifa bikum, kalau suatu saat Allah akan melongsorkan ini bumi, Allah mengatakan fa idza hiya sampai kata Allah seakan-akan dia meluap ke atas. Kalau Allah memberikan kepada kita, dijadikan oleh Allah tanya longsor, Allah mengatakan fa idza hiya sampai kata Allah seakan-akan menjadi satu gelombang ke atas. Subhanallah. Perhatikanlah pintu apa? Tanahnya longsor tapi dia akan keluar ke atas. Allah mengingatkan dalam hadis, apa kalian bisa merasa bebas, merasa aman kata Allah kalau suatu saat siapa saja orang yang berbuat dosa, siapa saja yang berbuat maksiat, kalau Allah menjadikan tanahnya ini longsor dan bukan longsor, apa kata Allah setelah dia turun ke bawah, kemudian kata Allah dari bawah akan melonjak ke atas, cabut seakan sampai kata Allah menjadi satu gelombang yang besar. Allah menunjukkan sekarang ayat ini tunjukkan nyata di depan mata kita, tanahnya longsor, jadi dalam tanah mengeluarkan semburan yang luar biasa. Allah mengatakan
faidahiyah, dan sampai kata Allah seakan-akan merupakan satu gempa. Jadi tanahnya longsor, tapi dari dalam itu kata Allah tabur, seakan-akan mengeluarkan sesuatu yang luar biasa. Amintum man fis sama. Pertama kali Allah tanya, apa kalian bisa merasa aman? Ya apa kalau suatu saat bumi akan dilongsorkan oleh Allah? Atau yang kedua kata Allah, apa kalian bisa merasa aman? Man fis sama, kata Allah, dia Allah yang berkuasa di langit, ayyursila alaikum hasiba. Kalau suatu saat dia Allah berikan hujan batu kepada kalian semuanya. Allah sayang kepada kita dan terburu-buru. Siapa saja yang berbuat dosa, siapa saja yang berbuat maksiat, diberikan oleh Allah kesempatan tobat. Kalau sudah kesempatan diberikan kepada kita dan bertobat, hati-hati. Makanya masih dengan pertanyaan, amintum, apa kalian bisa enak-enak merasa aman dan itu? Siapa yang bakal menyangka kalau suatu saat tangannya dilongsorkan oleh Allah ke bawah, atau kata Allah apa dari atas, iya Allah tidak bukan hujan air tapi apa, hujan batu. Allah mengatakan fasata'ala, nanti kata Allah kalian bakal tahu bagaimana kata Allah akibat peringatanku kepada orang kafir. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam apa dikirimkan hujan air, kemudian apa umatnya Nabi Nuh dikirim oleh Allah hujan batu. Kotanya dibalik hujan batu habis semuanya. Allah kalau menurunkan bencana gampang saja, dan itu kata Allah sekejap saja. Makanya Allah tanya, kalian berbuat maksiat, ongkang-ongkang di atas, apa kalian bisa merasa aman? Siapa yang menjamin kalian bisa aman? Makanya pada ayat yang ke-16 Allah berfirman, amintum man fis sama, apa kalian bisa? Dia Allah yang berkuasa di langit, 7 peta langit dan 7 peta bumi dalam genggaman Allah. Sopo sing so bebas dengan kamu? Kalau suatu saat apa tanahnya dijadikan oleh Allah longsor, belum masuk ke bawah, kemudian apa dari tanah itu meluapkan sesuatu yang besar, semburan yang tingginya luar biasa, damur kata Allah sampai dia melupa satu gelombang yang besarnya luar biasa. Atau sebaliknya Allah siapa kata Allah yang bisa menjamin keamananmu? Kamu bisa merasa apa kalau suatu saat Allah memberikan jabat? Tentara Abraha sabutnya apa? Tayran al-batu kini-kini min sijil. Tentara yang besarnya, tentara bergajah, sak gajahnya. Berapa batunya dibawa oleh burung kecil, tutup malu cili, bungkir besarnya sak peking. Tapi batu itu ditaruh di mulutnya. Kalau sudah kena kepalanya orang kena pelut tulang sudah tak tercari. Ya apa itu tulang sudah merotor semua. Saking panasnya batunya, tulang sudah ucul rapi. Rasulullah ruasnya. Cari tentaranya, sak gajah-gajah yang mati semuanya. Makanya Allah mengingatkan dalam surat Al-Mulk, dapat dia Allah yang penuh barakah. Siapa saja yang berbuat amal kebaikan dan khawatir, dia Allah memiliki pengampunan. Apa kata Allah, dan untukmu akan diberikan pahala yang besar. Kalau sudah diberi kesempatan tidak kelebihan, itu pun tidak kesusu Allah. Makanya Allah tanya, amintum, Allah mengatakan amintum, kata Allah apa kalian bisa berasa? Atau pertanyaan yang kedua, amintum man bisa, atau kata Allah kalian bisa siapa kata Allah? Dia Allah yang berkuasa di langit. Kalau suatu saat akan turunkan hujan batu, Allah menutup dengan kalimat fasata'lamuna kaifa. Allah mengatakan perhatikan kata Allah kalian bisa ya apa akibat yang menimpa kepada orang yang sudah diberi peringatan. Baca sejarah kemana umat-umat terdahulu habis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat cerita Qarun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, kami kata Allah menenggelamkan dia dan semua kekayaan. Fakhasabta kata Allah kami masukkan dalam tanah. Anjaksir kalau mau jadi kelongsor belum habis sudah. Kemana? Orang mengatakan kita berpijak di atas tanah, lalu di bawah tanah air. Apa bisa tanah berdiri di atas air kalau dari tanah Allah? Kalau suatu saat Allah mengatakan ambles, air dimasukkan di tanah, lagi air. Selama masih Allah menahan ini mustaqbal dijadikan tenang. Kalau suatu saat Allah mengatakan ambles, ya melepuh. Bukan cuma tanah air, sampai dari apa minyak yang dikeluarkan oleh Allah. Makanya Allah tak mengatakan amintum, kamu bisa merasa siapa kata Allah yang bisa menjamin keamanan kalau suatu saat iya Allah akan melongsorkan, atau kata Allah dari atas iya Allah bisa berikan hujan batu kepadamu.
Makanya Allah menutup dengan kalimat fasata'lamuna kaifa nadir. Kemudian Allah mengatakan, dan nanti kata Allah kalian bakal tahu bagaimana akibat yang menimpa kepada orang yang sudah diberi peringatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat cerita tentang Qarun, orang yang paling kaya di atas bumi, dengan tongkatnya, sombongnya, pada saat dia berjalan, apa kata Rasulullah? Allah memerintahkan kepada bumi, kamu telan kakinya Qarun sampai mata kaki itu masuk cep sampai mata kaki. Dia punya budak, ribuan budaknya, semua dari bisa lulung. Kalau sudah digali tambah maju, digali tambah maju. Jadi tanah sampingnya itu dikeroyok tambah turun ke bawah. Berjalan, tidak naik lagi sampai mata kaki. Apa kata Rasulullah? Wa yatajaljal, dia berdiri itu kata Rasulullah sampai akhir kiamat. Seakan-akan seperti orang gijal-gijal kepingin ucul, tidak bisa. Allah ngunci kakinya, tek, mantik. Kemana kehebatannya? Kemana kekayaannya? Allah mengatakan apa? Kami kata Allah yang melihat, langsung kekayaannya masuk, belum masuk ke tanah. Orang ribut cari harta karun. Kata Qarun, apa dan dele Qarun bisa dan selamat. Rasulullah mengatakan, wa huwa yatajaljal, dia berdiri itu sampai kata Rasulullah di kiamat. Makanya Allah mengingatkan, kelihatan kata Allah, fasata'lam, siapa saja yang sadar kata Allah, apa saja peringatan itu jadikan sebagai pelajaran. Allah menutup dengan kalimat fasata'lamuna kaifa, nanti kata Allah kalian bisa mengerti bagaimana akibat yang menimpa kepada orang yang sudah diberi peringatan. Allah itu sayang. Orang berbuat dosa, berbuat maksiat diterima, tobat tak terima. Rahman, dibuka pintu doa, siapa saja yang tobat diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'an nar." Rasulullah mengatakan, sungguh Dia Allah murkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat siapa saja yang berbuat dosa di malam hari, dan Dia Allah murkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat yang orang berbuat dosa di siang hari. Sebelum dia tidur, dia minta ampun, ya Allah minta ampun, tak ampuni kata Allah. Makanya Rasulullah mengajarkan sepanjang hari, mungkin kita berbuat salah, sebelum tidur kunci kata Rasulullah baca dua ayat yang terakhir dari suratul Baqarah. Dalam surah Bukhari Rasulullah mengatakan, siapa saja yang sebelum tidur dia baca dua ayat yang terakhir dari suratul Baqarah, dari mulai kalimat amanna rasul, apa kata Rasulullah, katakan cukup sama Allah. Mungkin banyak kekurangan dosa yang kita, insya Allah Allah menghapuskan cukupi amalnya. Terutama sampai pada kalimat wa'fu anna, maafkan ya Allah apa saja kesalahan kami, ampunkan ya Allah segala dosa yang telah kita lakukan, warhamna, berikan rahmat kepada kami. Itu benar. Dua ayat yang terakhir. Kenapa tiap hari kita ada luput dari dosa? Makanya kata Allah, kalau Allah kesusu, begitu orang berbuat maksiat, langsung Allah mengatakan longsor, entek ngasih. Allah menutup dengan kalimat, siapa yang bisa menjamin kamu aman tuh? Mau enak-enakan, samana kata Allah yang bisa memberikan keamanan kepadamu. Walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim. Kemudian Allah mengatakan, sungguh kata Allah, orang-orang yang sebelum mereka kata Allah juga telah mendustakan para rasul. Fakaifa kana nakir. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kata Allah akibat kata Allah perbuatan mereka kepada Allah. Setelah mereka dihancurkan, lihat ya apa yang menimpa kepada mereka. Durhaka mereka, kemungkaran mereka, lihat ini apa akibatnya. Umat yang Nabi Hud dikirim angin, habis semuanya. Umat yang Nabi Nuh dikirim air. Umat yang Nabi Hud dikirim angin. Baca sejarah. Kemana mereka satu persatu? Allah menutup dengan kalimat, bagaimana kata Allah akibat murkaku kepada mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa. Awalam jaro. Kemudian Allah mengatakan, masa kata Allah mereka tidak lihat contohnya. Dia Allah bisa menahan ini bumi, dan Dia Allah bisa melongsorkan apa contohnya telur manusia burung. Apa kata Allah? Awalam jaro. Masa kata Allah mereka tidak lihat. Apa kata Allah? Ilat toiri. Fauqom kata Allah burung di atas kepala mereka. Sobat pada saat dia membentangkan dia, wayakbid, dan pada saat dia menutup dadanya. Subhanallah. Teori katanya benda dilemparkan jatuh ke atas kena gravitasi bumi. Teori fisika ini. Kayak yo menungso ini. Kenapa burung tidak kena gravitasi bumi?
Tanyakan, apa yang menyebabkan burung tidak kena gaya? Begitu, set naik lagi. Siapa yang bisa menahan? Kalau Allah menahan itu burung tidak jatuh, dia Allah yang menahan ini bumi tidak longsor. Kalau suatu saat Allah mengatakan jatuh. Nabi Daud alaihissalam kalau sudah membaca kitab Zabur, itu burung-burung yang berterbangan mereka berhenti semuanya. Membentang ada yang menutup sampai kadang jatuh di hadapan. Asik mereka mendengar suara Nabi Daud. Makanya Allah menutup, awalam yarok, lihatan. Itu pelajar. Siapa yang menahan itu? Kata Allah, dia Allah yang menahan itu bumi sama. Allah mengatakan, sofatin wa yaqbid. Kata Allah, pada saat dia membentangkan sayapnya atau pada saat dia menutup saya, ma yumsikuhunna illa, tidak ada yang bisa menahan itu burung, kata Allah, kecuali Ar-Rahman. Sapa yang sana ditutup sayapnya, set ngepot. Kadang menukik dari atas tinggi, ketok iwak dari set buka mana. Kita kalau lihat subhanallah, kok ketok dadek keker. Ya apa? Baru dikasih tahu pandangannya sampai beberapa kilo. Pandangan mata itu sampai tingginya luar biasa, dari atas langsung jauh belum. Ikan dalam lautan, enggak oleh iwak kita. Sing mancing sampai kesel, tak oleh-oleh. Belajar ambil burung, yo apa carane iku? Lah nek mau manusia dikasih moto burung wah bahaya. Delok teko apa ngliri. Selamat kene iki mata terbatas. Nek burung masih dikasih dari berapa saja dia bisa lihat aman. Ada burung yang khianat, tapi nek menungso bahaya. Mbok lirik kanan lirik kiri. Makanya Allah mengatakan awalam yarau. Allah menyuruh kepada kita lihat apa kata Allah di atas yang berterbangan di atas. Apa kata Allah pada saat dia membuka zatnya atau pada saat ditutup. Dibuka asik dan ibu. Atau karena dia tutup zatnya dikepakkan atau ditutup. Apa kata Allah? Siapa yang bisa menahan? Allah menutup dengan kalimat ma yumsikuhunna illa, tidak ada yang bisa menahan itu kecuali Ar-Rahman, Tuhan yang penuh kasih sayang. Asik dia bisa lihat ke sana kemari burung yang demikian besarnya Raja Wali atau burung apa saja yang besar luar biasa. Tak tipu. Kadang sampai dibak naik lagi. Allah mengingatkan, lihatan dia Allah yang menahan itu dan dia Allah yang menahan ini bumi sama. Kalau suatu saat Allah mengatakan jatuh. Allah menutup dengan kalimat innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia Allah yang melihat segala sesuatu. Kemudian pada ayat lanjutannya, setelah pada ayat yang ke-16 Allah mengatakan, siapa yang bisa memberikan keamanan kepadamu, yang bisa jamin? Amintum, apakah bisa merasa aman? Pertanyaan supaya orang sadar, sing jamin kau itu sopo. Ikrimah bin Abi Jahal bencinya sama Rasulullah luar biasa. Pada saat kota Mekah jatuh ke tangan orang Islam, tidak mau menyerah, semua orang kafir menyerah, jatuh lari keluar negeri. Naik kapal, mau apa? Mau minta bantuan untuk nyerang lagi kota Mekah. Untuk apa? Tunduk sama Rasulullah, dan saking bencinya sama Rasulullah. Dan subhanallah, naik di atas kapal kena ombak besar. Digulung sama ombak kapalnya. Semua sak kapal cerit-cerit, ya Allah, pikir mati. Dia dengarkan orang-orang ini minta sama Allah. Sadar dia. Kalau di laut tidak ada yang menyelamatkan kecuali Allah, sama di darat juga gitu. Dia niat dalam hati, kalau nanti selamat saya mau masuk Islam. Lari dari hidayat, di tengah laut dapat hidayat. Lari dari para Allah, di tengah laut diberi hidayat sama Allah. Supaya tahu, makanya kata Ibn Abdullah, itu datangnya bangsa bukan karena amal itu, bukan. Kamu bisa, itu Allah yang memberi. Subhanallah, ombaknya reda, selamat dia. Padahal Rasulullah sudah memberitahu, siapa saja yang ketemu dikirim bunuh. Balik dia masuk kota Mekah sembunyi, karena Rasulullah sudah mengancam untuk membunuh dia. Dia ke tempat adiknya dulu malam, adiknya sudah Islam. Dia nyuruh adiknya, tanyakan sama Rasulullah, ya apa kira-kira kalau Ikrimah masuk Islam? Selamat. Dia bayangkan, ya apa kalau digulung sama ombak mati? Allah mengatakan selamat, aman. Makanya Allah mengatakan,
Amintum. Siapa yang bisa memberikan jaminan keamanan? Setelah dia datang kata Rasulullah, silakan. Siapa saja yang tobat diterima. Tidak ada dendam-dendaman dalam Islam. Mari mati, tidak ada. Islam tidak mengenal. Siapa saja yang bertobat diterima. Rasulullah bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Sesungguhnya dia Allah akan menerima tobat siapa saja seorang hamba selama roh belum sampai di gara-gara, belum sampai di kerongkongan. Kalau sudah ngelok, sudah habis. Selama belum sampai di sini masih merasa bimbingan, yang tobat diterima sama Allah. Makanya pada ayat lanjutannya, pada ayat 20 Allah berfirman, Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Kemudian Allah tanya, mana kata Allah, apa ada tentara-tentara yang bisa menolong kalian selain dari para Allah? Kalau ada tentara, silakan. Siapa saja yang bisa membela kamu selain dari para Allah? Min dunir rahman. Allah selalu menggunakan kalimat ar-rahman. Kenapa dia sayang kondisi kurang ajar? Kalimat ar-rahman yang penuh kasih, yang memberikan apa saja, walaupun manusianya lari tetap dikasih sama Allah. Itu Rahman yang memberikan kepada kita segala, walaupun orangnya kafir tetap dikasih. Rasulullah SAW bersabda, Allah memiliki 100 rahmat, yang satu dibagikan seluruh alam, yang satu, yang 99 khusus orang beriman surga. Satu rahmat kata Rasulullah, kalau kamu lihat ada ayam menginjakkan kaki pelan-pelan, takut karena itu setetes dari yang satu rahmat. Dibagikan sampai kamu lihat binatang buat macan, anaknya gila-gila tidak guyonan. Siapa yang memberikan rahman kepada itu macan? Makanya Allah tanya, Allah yang bersifat begitu, kamu sih kurang ajar. Siapa kata Allah? Tentara mana kata Allah yang bisa membentai kamu? Terutama kapan? Pada saat datangnya malaikat tekan. Bodi kata apa saja ajudan sehingga pada tekan. Di dalam ayat yang lain, apa kata Allah? Pada saat datangnya malaikat, siapa kata Allah yang bisa menyelamatkan kamu? Semua mata terbelalak. Nah, loh, ayo dok tulungan. Iki tak gonang kene tidak mati. Tak bisa. Weruh tak gonang kene ndak iso. Dari ini iso apa? Makanya Allah mengingatkan dalam ayat ini, mana tentaranya? Apa saja yang kawan bisa selain Allah? Apa kata Allah? Min dun atar kata Allah selain Allah. Allah mengatakan inil kafiruna illa firul. Kemudian Allah mengatakan orang-orang kafir kata Allah mereka dalam keadaan tertipu. Guru kata Allah ketipu mereka. Dia bayangkan ada yang bisa menyelamatkan. No. Kata seorang pujangga, wa idal maniyatu ansyabat adfaraha albaita kulla tamimatin la talbau. Kalau maut itu sudah boleh mencengkeramkan bukunya, kamu dapatkan semua jimatnya, apa saja tidak ada gunanya. Jadi opo tidak mati. Biar jimat iki, ono jimat tuh disetrum, jimat itu, jimatnya dokter. Tidak mati, tambah mati. Albaita kamu dah apa semua tidak ada gunanya. Kalau sudah begitu siapa yang bisa menyelamatkan? Makanya ditantang sama Allah. Allah mengatakan amman hadzal ladzi huwa jundul lakum. Kata Allah, atau barangkali kamu punya tentara? Di dalam riwayat Raja Namrud yang aku jadi Tuhan, sombongnya luar sampai dia membakar Nabi Ibrahim, tapi Allah menyelamatkan. Tentaranya saya ya apa caranya? Dikirim satu binatang. Subhanallah. Panca indera kita semua diberi oleh Allah alat untuk menahan diri. Begitu binatang masuk telinga kita, ada racun yang untuk membunuh. Begitu masuk di mati, betul mesti semuti. Lalu iki tidak dikasih itu masuk semutnya, melaku na utek, jerit kon. Semua ada alat untuk menetralisir. Kalau sudah begitu kita tidur mangap-angap, ya kita benar diopong. Semut masuk ke gerbek-gerbek mati. Sebentar kena racunnya mati dia. Allah memberikan apa? Alat penahan diri. Allah mengirimkan kepada raja satu binatang yang tahan itu. Karena dia kurang ajar sama Allah, dikirim melbu, blung, cerat-cerit sampai dino. Nah, kalau dikirim sama Allah binatang terus utek ini kretek. Tuh. Apaan tidak jerat-jerat? Makanya Allah tanya tentara di. Orang kena stroke apa? Penyempitan pembuluh darah. Kecil.
Tutup ketutup gede. Apa katanya Jawa? Ada penyempitan pembuluh sedikit di mana di otak. Lenglung kon. Lah nek iki mandek kabeh terus sumbat kabeh krek. Robla. Apa macet sing nang ndukur. Makanya Allah tanya, jangan sombong wahai manusia. Apa yang kamu banggakan wahai manusia yang dhaif? Makanya Allah banyak memanggil dengan kasih sayang. Apa panggilan Allah kepada kita semuanya? Ya ayyuhal insan. Allah tanya kepada kita, wahai semua manusia, ma gharraka bi rabbik? Apa yang menyebabkan kamu lupa kepada Allah? Pada Dia Allah itu Rahman Karim, Allah itu Rahman. Semua diberikan kepadamu gratis. Opo sudah ini itu. Kalau ada orang kasih sedikit, terima kasih Pak, terima kasih. Allah memberikan jantung, ginjal, sampai gratis tak bayar. Apa terima kasih kita sama Allah? Makanya pada ayat surat Al-Mulk ditantang sama Allah. Datangkan. Siapa kata Allah bodyguard, tentara-tentara kata Allah yang bisa menyelamatkan kamu tapi selain Ar-Rahman. Allah menutup dengan kalimat inil kafiruna illa bighur. Tapi kata Allah orang-orang kafir kata Allah mereka dalam keadaan tertipu. Amman hadal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqa. Kemudian Allah tanya, siapa kata Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kalau suatu saat Allah akan menahan rezekimu. Subhanallah. Tak repot. Ditahan sama Allah. Saiki wis oleh mangan gula, rezekine gula entek. Tak oleh kakar gula opo. Wis akeh gula pabrik gula jarine. Lho pabrik gula lah enak, tambah buka cabang maneh nawak. Ini gulanya sudah tinggi. Kenapa? Sudah tidak boleh makan gula. Kalau punya pabrik gula kan pabrik gula dari buka cabang di sini. Ke kanan, juga cabang kiri, pabrik gula mana? Kalau sudah ditahan sama Allah, rezekinya hub. Siapa yang bisa memberikan rezeki? Ada selain Allah. Ini yang kelihatan banyak. Makanya Allah tanya, siapa kata Allah yang bisa memberikan rezeki? Kalau suatu saat in amsaka, Dia Allah yang menahan itu rezeki. Kalau Allah menahan dapat rezeki tidak bisa. Allah mengatakan balajju fi utuwi. Sebaliknya kata Allah mereka terus kata Allah dalam apa? Dalam kesombongannya. Wa nufur kata Allah dalam kegusaran, lari daripada Allah. Manusia kadang-kadang kalau sudah merasa dirinya kaya, kalau sudah merasa dirinya berkuasa, makanya orang-orang gini lihat kayak penyakit ya Allah Ta'ala ciri-ciri rezekinya dicabutik lama-lama ente. Asalnya apa? Rezeki garam, tak boleh makan garam. Kenapa? Katanya darah tinggi. Kemudian apa? Ada yang rezekinya gula, tak boleh. Kenapa? Terus pabrik gula. Lama-lama koma. Turun titik-titik, kisik koma. Mangan tak iso, infus. Rezeki mulut entek, sampai rezekinya habis semuanya. Makanya Allah tanya dalam ayat ini, siapa yang bisa selama kamu masih bisa merasakan alhamdulillah makanan bisa masuk ke Dia Allah yang mengalirkan semuanya. Makanya kata Nabi Ibrahim pada saat dia ditanya, siapa Tuhanmu Ibrahim? Apa kata Dia Allah yang menjadikan aku, Dia beri petunjuk. Kemudian yang kedua, walladhi, dan Dia Allah yang memberi makan. Jangan terima kasih sama tukang masak yang memberikan rasa dalam lidah ini. Nek jampian anyep kabeh. Subhanallah. Ya apa kalau dijadikan rasa ini kayak golongan darah. Yang golongan darahnya legi kabeh sing dipangan. Yang golongan darahnya pahit kabeh. Apa saja yang dimakan pahit. Coba. Mangan pecel enak-enak pahit. Ngawur wae pahit. Ya apa kalau dijadikan begitu? Makan dalam satu rasa kroso. Iki bumbu ini kurang ini pedes kroso kabeh. Dalam satu rasa. Makanya Allah mengatakan, siapa yang bisa, ada selain Allah yang bisa memberi. Jangan hebat tukang masaknya. Ada yang bisa memberikan rasa dari satu lidah. Keluarkan berapa rasa dari yang depan kanan. Semua kata Allah rasanya berbeda-beda. Allah mengatakan dalam ayat, siapa kata Allah yang bisa, dan semua ada rezeki. Rezekinya manis ada, rezekinya semua ada rezekinya sedikit. Sampai rezekinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sudah dimakan, dia kasih makan. Tutus itu. Sudah, kemana larinya itu nasi? Tanyakan sama ahli gizi.
Kemana satu piring? Tanyakan sama orang ilmuwan yang pilih. Dari satu piring, berapa persen yang jadi darah? Berapa persen rizkinya dewi-dewi? Subhanallah. Kalau sudah dengar katanya apa? Darah putih maka darah merah. Oh, no, tak putih. Penyakitnya namanya leukemia. Darah putih makan darah merah. Dono pangan-pangan atau jero iki. Yo menungso iki. Pangan-panganan. Katanya dokter apa? Kanker darah apa? Darah putih makan darah merah. Saya tak coba. Bangin, saya sebelah di putih ini. Di mana ditaruh sama Allah putihnya? Katanya orang darah putih makan darah merah. Loh, sebelah di putih ini. Makanya Allah mengatakan kalau kamu masih sehat, makanan dialirkan dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya dalam dan semua terpenuhi gizinya. Alhamdulillah. Dia Allah yang berikan. Ya apa kalau suatu saat rezeki dari cabut? Mari lalu rezeki ini. Ada yang bisa kasih. Ojo cuma terima kasih tukang masak. Enak. Masakan nih gak mufakat. Masakan nih enak. Ilati jampian. Lidahnya pahit. Yo enak tak? Iki tukang masak paling hebat ini. Dicipi oleh ngeloro. Enak. Dan kau nih, barang enak itu ini. Larang iki. Apa itu kulit lisen itu 40 juta. Cuma jeneng toh. Jeneng. Tak ini. Kena sing ngicipi yang loro. Enak. Nah kini ki yo salah. Nek anake loro baru tukon enak mangan iki jare anak ini sehat wae lho, Pak. Tukon segala macam. Nek loro iki gelem iki anak iki. Loro dari anake ape kini waktu kini sehat dari tukon opo-opo. Nek loro lemah. Kon njaluk opo nak? Njaluk iki wis surat wae. Waktu sehat Pak, saiki Pak tukone kirim tukone. Saiki bangkrut nak. Cari aneh nek ngono karuan pura loro wae, Pak. Ya bapak iki kadang-kadang rada wedi. Nek wis loro baru tekono sing enak. Waktu sehat itu. Makanya Allah tanya, siapa yang bisa memberikan rezeki? Ada selain Allah. Makanya kata Nabi Ibrahim, dia Allah, yutim, dia Allah yang kasih makan. Yutim itu bukan ini tok mulut katok. Semua pada ini butuh makan. Ya apa keberitaan salah satu sama Allah? Otaknya apa? Ada darah yang mengalir ke atas tersumbat. Kenapa? Rizkinya sudah habis. Linglung kon. Yutim. Dia Allah yang memberi makan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki lengkap. Itu tersumbat satu sana. Cici. Darah dari sana ke atas. Rizkinya ente. Subhanallah. Ada orang kena stroke, kena penyempitan pembuluh darah di otak. Nek mari ngomong lali. Mari ngomong apa ya? Lali. Jadi kayak kaset dulu. Mari kecetek abangnya. Hapus. Kau mau ngomong apa? Nah. Apa? Katanya dokter, ada penyempitan pembuluh darah di otak. Lalu itu yang Allah Ta'ala disumbat kabeh set. Hop rezeki ini das entek. Siapa yang bisa? Ada selain Allah yang bisa membuka seberapa kelep yang dibuat oleh Allah tul. Sedikit baik. Barangkali lebih kecil dari titik nun. Dari titik yang ada dalam barangkali jauh lebih kecil. Ya apa kalau sumbat di sana sama Allah? Kenapa? Kon kafir tak sumbat. Telat sembahyang subuh cili miring. Sembahyang asar dohor miring. Kalau yang telat. Telat miring. Putih kabeh. Makanya Allah tanya, amman hadal ladzi yarzukukum in amsaka rizqa. Allah tanya, siapa kata Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kalau suatu saat dia Allah yang menahan itu rezeki. Balaju bi sebaliknya kata Allah mereka terus kata Allah itu dalam kesombongannya. Merasa hebat walaupun kata Allah dan mereka lari dari para Allah. Tapi Allah itu Rahman walaupun kafir tetap dikasih rezeki. Walaupun kafir. Jangan kita kira orang yang betul tetap dikasih rezeki Allah Ta'ala. Kenapa? Setetes dunia ini. Tidak ada artinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ad-dunya tazinu 'inda Allah janaha ba'udah, lama saqa kafiran minha syarbata ma." Andaikan dunia ini berharga sama dengan separuh saat nyamuk. Separuh saat nyamuk tak itu. Andaikan berkata orang sekafir tidak kasih minum walaupun setengah. Tidak ada harganya. Sak tetes dunia ini. Makanya kafir tak kafir ini. Bagi Allah tidak ada artinya. Allah mengingatkan dalam ayat ini, balaju
fi utuin sebaliknya kata Allah mereka tetap kata Allah dalam kesuwen wa nufur kata Allah dan mereka lari. Afa mayyamshi bukibal. Kemudian Allah tanya, apakah orang yang berjalan kata Allah dengan muka tersungkur, muka di bawah? Ahda kata Allah, apa itu yang lebih baik dapat tidak? Ammayyamshi atau kata Allah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Nanti pada hari kiamat orang-orang kafir mukanya dibakar di atas, disungsang diwali. Muka di bawah, ala wujud di atas mukanya. Bayangkan paling sensitif ini muka. Tangan kasih Allah minyak agak begitu kena perih. Paling sensitif muka ini. Dibalik sama Allah, mukanya pakai jalan tabrak. Rasulullah pada saat membaca ayat itu, sahabat tanya, ya apa orang bisa jalan dengan mukanya? Rasulullah mengatakan, dia Allah yang menjalankan orang dengan kaki, bisa menjalankan dengan muka. Diberikan oleh Allah wajah yang tampan, yang hebat, sampai jadi orang terkenal. Kurang ajar sama Allah. Tarik sungsang wahai. Atau orang yang berjalan dengan tegak berdiri, kelihatan surga di depan mata. Allah mengatakan, ammayyamshi sawiya, atau kata Allah orang yang berjalan kata Allah dengan sempurna ala siratim mustaqim, kata Allah menuju ke jalan yang lurus. Contoh perbandingan iman dan kufur. Siapa yang beriman kepada Allah layaknya seperti orang kafir kata Allah sama dengan orang yang mukanya tersungkur. Mudah-mudahan kita ini tambah hari tambah beriman sama Allah, kenal, makanya dikasih contoh-contoh biar gampang. Karena pelajaran paling enak itu cerita. Dan apa? Contoh langsung. Makanya pertanyaannya, amintum, iso takut ngerasa aman. Sudah, lihatan kanan, kemana? Tidak usah jauh-jauh. Dari mulai daerah yang digoncang oleh gempa, sampai daerah yang dilongsorkan oleh Allah. Tambur, bukan cuma longsor, apa? Keluar dari Baitul Qur'an ke atas. Setelah dia longsor, dari dalamnya itu keluar. Dan dia longsor, plus. Ini sampai menyemburkan ke atas. Yang menyemburkan api macam-macam. Damu gelombang yang luar biasa. Makanya Allah tanya, siapa yang bisa menjamin kamu? Sopo sing so menyelamatkan kalau sudah begitu? Kemudian Allah menutup dengan kalimat, mana yang lebih baik? Orang yang berjalan dengan kakinya atau orang yang berjalan dengan mukanya? Allah menutup dengan kalimat, mereka yang berjalan dengan kaki sampai masuk dalam surga, kata Allah mereka berjalan di atas jalan yang lurus. Allah marhamna bil Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin.